dalam ya. Jadi data-data apa aja yang kita harus dapatkan ya, misalnya listriknya di mana, korban atau pekerjanya tadi ada berapa. Ya ini informasi-informasi ini yang harus kita dapat dari orang sekitar ataupun orang yang kita dapatkan datanya ya. Terus hindari unsafe action and unsafe condition ya. Jadi hindarin tindakan tidak aman sama kondisi tidak aman ya, supaya kita tujuannya si penolong dapat selamat dan yang ditolong juga dapat selamat. Ya, gunakan PPE ya. PPE di sini nanti ada standar-standarnya ya. Jadi APD yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya ya. Penunjukan safety officer. Nah, ini safety officer ini tujuannya untuk keselamatan dari penolongnya ya, keselamatan dari tim rescue ya. Keselamatan dari tim rescue itu jadi contohnya untuk menghitung kandungan oksigen ya, untuk menghitung waktunya dia masuk itu berapa lama ya, terus sama bahaya-bahaya yang tujuannya supaya ada orang yang bertugas menjadi safety. Biasanya kalau namanya orang yang menolong itu dia udah nggak melihat faktor keselamatan. Nah, di sini kita harus tunjuk sebagai safety officer, ada satu orangnya ya. Terus selanjutnya signal fluid. Nah, di signal fluid nanti akan ada penjelasannya ya, sama safe zone. Nah, di sini safe zone ini areal aman. Jadi kita sebelum masuk ke dalam areal harus kita tentukan nih, mana yang untuk yang medis, mana untuk alat, mana untuk tindakan. Oke, lanjut. Oke, nah ini masih lanjut ya. Jadi pelayanan kedaruratan medis. Nah, jadi tim medis juga udah harus siap di lokasinya. APAR untuk kemungkinan ada bahaya api, ya, air minum. Nah, di sini juga untuk kebutuhan air minum, karena pasti kebutuhan air minum ini diperlukan karena kita menggunakan oksigen ya. Jadi butuh air minum untuk dehidrasi nanti pada saat kemungkinan kita dehidrasi. Pastikan alat dalam kondisi baik, rotasi dalam tim, kondisi cuaca, safety marking ya. Nah, ini rotasi dalam tim ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya safety officer sudah mengatakan bahwa tim rescue yang masuk sudah harus diganti oleh karena mungkin oksigennya sudah habis ya, breathing apparatus sudah habis, nanti bisa dirotasi ya. Safety marking itu tanda-tanda keselamatan. Nah, walk in pairs ini kita bisa bekerja berpasangan atau tim ya. Jadi tadi saya bilang ya, jadi orang yang masuk itu harus minimal itu 2 ya. Jadi supaya tujuannya itu tadi kita itu bekerjanya sebagai tim ya. Lanjut. Nah, di sini tim leader bertanggung jawab pada tim ya. Jadi keselamatan adalah tanggung jawab seluruh anggota tim. Lakukan safety briefing dalam pembagian tugas. Nah, di sini dia waktu pembagian tugas, si safety leader ini harus dibagi tugas-tugasnya ya. Ada yang sebagai paramedis tadi, yang siapa yang masuk, sama siapa yang mensupport logistik tadi ya. Lanjut. Nah, ini tadi ya sinyal fluid yang kita dapat tadi terangkan ya. Jadi kalau fluid panjang itu dia stop semua pekerjaan, dengarkan instruksi. Nah, biasanya si leader ini kalau sudah ada stop pekerjaan ini, artinya kalau di kita itu biasanya ada gempa susulan. Jadi tujuannya supaya si pekerjaan di dalam itu, yang sudah di dalam itu dia stop dulu. Jangan sampai dia begitu sudah ada gempa susulan, takutnya ada bangunan runtuh ya. Nah, setelah dinyatakan aman atau gempa susulannya itu sudah selesai, nah biasanya si leader itu akan fluid panjang dan bunyi sekali, itu berarti lanjutkan pekerjaan ya. Nah, itu kalau misalnya ada evakuasi itu akan ada fluid 3 kali ya, fluid 3 kali dari tim yang sudah masuk. Jadi biar menandakan tim yang di luar sudah siap-siap untuk menerima korban ya, walaupun untuk korbannya hidup ataupun korbannya meninggal. Lanjut. Nah, jadi di sini kita sudah mulai masuk ke dalam namanya INSARAG Marking System ya. Lanjut, Pak. Nah, jadi sistem INSARAG ini, International Search and Rescue Advisory Group ini, jadi kelompok penasihat pencarian dan pertolongan internasional menggunakan simbol untuk mengidentifikasi kondisi bangunan, adanya ancaman bahan berbahaya, dan status korban dalam simbol terstandarisasi dan jelas dan dapat dimengerti oleh semua petugas rescue, baik lokal maupun internasional. Ya, jadi INSARAG ini simbol-simbolnya sudah harus tahu semuanya ya. Jadi semuanya itu sudah tahu bahwa misalnya standarnya ini, walaupun dia rescue lokal maupun internasional, sudah tahu apa arti simbol-simbol dari yang kita akan jelaskan lagi nanti. Lanjut, Pak. INSARAG.
Lanjut, lanjut. Nah, oke. Ya, jadi ini syarat ini kotak ya. Jadi ininya kotak, lanjut. Nah, ini tadi ya, di kotak tadi itu ya. Jadi kalau kotak itu semuanya kan udah tahu bagian atas itu akan isinya ya, isinya itu kondisi bangunan. Jadi kondisi bangunannya misalnya kalau apa yang kita lihat itu kondisi bangunannya itu apakah sudah runtuh ya, atau terus kondisi bangunannya itu terbuat dari mana? Dari beton kah, dari kayu kah? Supaya orang yang timnya itu akan tahu kondisi bangunannya dan potensi bahaya. Nah, potensi bahaya tadi itu kita sudah dapat nih dari orang sekitar tadi. Potensi bahayanya bahwa ini adalah misalnya bangunan lab. Nah, berarti kan ada bahaya apa ya? Ini bangunannya dulu cuma kantor. Nah, mungkin bahayanya apa aja? Listrik doang. Oh, ini ternyata nih bahayanya adalah uh, ini gedungnya dulu penyimpan material-material limbah-limbah material-material oli gitu misalnya. Nah, jadi ada kita tahu di situ disebutkan lah di bagian atasnya itu kondisi bangunan potensi bahaya. Nah, untuk yang kotak sebelah kiri, bagian kiri itu jumlah korban hidup, ya jumlah korban yang hidup. Bagian yang sebelah kanan jumlah korban meninggal, ya. Nih, jadi kalau misalnya kiri itu biasanya hidup, yang kanan itu meninggal, ya. Nah, bagian bawah itu jumlah korban hilang atau belum ditemukan dan kemungkinan lokasi korban. Nah, jadi kita setelah masuk ternyata ada yang belum dapat nih. Nah, di situ harus dikasih tahu di kolom bagian bawah. Oke, lanjut, Pak. Nah, yang di dalam kotaknya itu status keamanan, nama tim, tanggal waktu tim mulai bekerja dan meninggalkan tempat. Lanjut, Pak. Nah, ini secara gambaran ini tadi nih, ya. Jadi yang ke atas tadi itu bangunannya apa gitu ya. Terus bahayanya apa. Ini yang sebelah kanan tadi yang meninggal, yang kiri yang hidup, yang bawah itu ada kemungkinan korban yang belum ditemukan. Nah, lanjut Pak. Nah, ini cara contohnya ya. Jadi kalau sudah dengar simbol begini tuh sudah baca simbol ini udah tahu ini Pak semuanya. Ya, jadi kalau di sini itu informasi kalau dari artinya ya, ini berarti chemical, gas. Jadi itu bahayanya akan ada chemical, ada sama gas. Membutuhkan shoring ya. Jadi ada kemungkinan bangunannya runtuh. Nah, yang di kanan kenapa kosong? Berarti tidak ada nih korban yang meninggal ya. Nah, yang kiri itu angka 2 itu berarti korbannya hidup. Nah, ini dua dead in elevator. Nah, itu kemungkinan katanya, kemungkinan sudah ada 2 orang yang meninggal di elevator. Nah, itu nama timnya itu Indonesia Tim. Nah, ini di tanggal 20 bulan 11, jamnya jam 7.30. Nah, berakhirnya di jam setengah 6 ya, di tanggal 21 besoknya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau baik lagi, Bos. Nah, kalau artinya sudah dibulat, nah itu artinya pekerjaan sudah selesai. Nah, kalau sudah dikasih garis lurus lagi, berarti areal di tempat yang itu sudah dilakukan pencarian. Nah, biasanya kalau mau ada beberapa gedung-gedung, nah ini kalau di gedung yang ini itu harus ini udah selesai artinya, ya. Jadi kalau misalnya udah tanda begini itu berarti untuk tim rescue yang lain akan tahu bahwa untuk yang misalnya di gedung A ini sudah dilakukan nih searching dan sudah dilakukan CSR. Ternyata ini jumlahnya yang ditemukan. Nah, ini artinya sudah selesai supaya meminimalkan waktu tadi ya sama tim supaya jangan sampai yang sudah dilakukan pencarian ternyata dicari lagi. Nah, ini jadi supaya menghemat waktu lagi. Lanjut, Pak. Oke, victim marking. Nah, ini dia. Ya, jadi victim markingnya itu ada simbol-simbolnya ya. Jika terdapat kemungkinan potensi letak korban atau beberapa korban, bubuhkan tanda V pada titik terdekat dengan kemungkinan lokasi korban tersebut. Ya, jadi gunakan teknik hailing method. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk, si penolong itu menggunakan hailing method, memanggil, Pak ya. Jadi memanggil. Biasanya kalau korbannya masih hidup, nah itu kita bisa mendengar. Nah, jadi supaya pencariannya itu terfokus ya. Jadi kita nih CSR ini yang pertama prioritas itu adalah orang yang sudah hidup ya. Beda kalau misalnya kita triase gitu-gitu ya. Triase itu kan kita melihat warna itu ya. Nah, di sini juga kita triasenya seperti ini Pak dengan menggunakan hailing method. Ya, jadi
kalau tadi ada 6 ya, jadi satu baris misalnya bangunannya itu kotak gitu ya, rumahnya kotak. Nah, areal mana dulu yang harus kita bagian depan rumah kah yang harus kita mau healing method? Nah, jadi semua orang ngumpul dulu di depannya, misalnya 4 gitu ya. Nah, jadi yang bagian satu, yang bagian kanan dulu mungkin manggil Bapak atau Ibu yang mendengar suara saya. Kalau mendengar suara saya, ketuk 3 kali benda yang ada di dekat Anda misalnya gitu, atau teriak, atau dia teriak misalnya, "Tolong, tolong, tolong." Nah, jadi kalau sudah ada yang mendengar, ya, nah, tangan kita itu akan menunjuk, "Oh, di sana." Nah, jadi semuanya itu kalau misalnya mendengar, semuanya akan sama tujuannya. Menunjuknya itu, di arah misalnya, jam 7, arah jam 1. Nah, jadi disitulah akan kita tandai bahwa tanda V itu bahwa ada korban nih, ada korban yang masih hidup, yang ditolong untuk segera kita masuk. Nah, ini kita tunjukkan V. Lanjut, Pak. Nah, jadi jika telah diketahui keberadaan korban hidup atau meninggal, berikan tanda anak panah mengarah ke lokasi tersebut di dekat tanda atau konfirmasi kondisi korban membutuhkan adanya kontak visual maupun suara. Ya, jadi ini yang untuk hidup dulu ya, yang hidup. Jadi V, tadi sudah kita lihat, udah kita kasih tanda, ya. Jadi L2 itu artinya korbannya hidupnya itu ada 2. Nah, kemungkinan ada 2 yang dia dengar, eee, memberikan respon tadi ya, memberikan respon. Nah, untuk M7 itu jarak korban, ya, jadi sekitar, ya, kitaran 7 meter katanya, dari si tanda yang sudah diberikan. Berarti ada 7 meter masuk lagi ke dalam. Ini fungsinya supaya, meminimalkan pencarian tadi ya, supaya nggak sampai mencarinya itu nggak menjalar-jalar ya, jadi tujuannya terfokus. Lanjut. Nah, korban meninggal, jika korban dipastikan meninggal, gambar garis mendatar memotong tanda V dengan tanda panah yang menunjukkan lokasi jenazah korban. Ya, setelah korban berhasil ditemukan, coret angka 2-nya, ya, coret angka 2. Nah, ini artinya kalau sudah di V-nya itu di garis, nah itu artinya korbannya sudah meninggal ya. Lanjut. Korban yang hidup yang diungsikan, korban yang meninggal diungsikan, ini nih gambarnya ya, tandanya, simbolnya. Lanjut, ya. Jadi kalau yang diungsikan itu dia nggak lurus ya. Jadi kalau yang meninggal tadi itu lurus ininya, tanda panahnya ya, tanda panahnya lurus. Nah, terus yang kalau misalnya yang sudah korban hidup diungsikan tuh maksudnya korban hidup sudah ditemukan. Nah, ini garis bunga, garis lurus, garis panahnya ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, penandaan lain area kerja. Sorry. Nah, jadi di sini tujuannya tadi kita kasih marking ya, atau police line, atau pakai safety line ya. Jadi untuk supaya jangan sampai ada orang lain yang masuk yang tidak berkepentingan. Lanjut. Nah, kalau ini artinya, ada kemungkinan areanya berbahaya atau ada potensi runtuh nih, ya. Jadi juga di sini dilarang masuk. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini, jadi tadi itu harus ada tim leader ya, tim leader itu ditentukan di ini tadi, sudah ditentukan tadi, sama tadi harus ada kendaraan ya, kendaraan rescue. Oke, teknik menembus permukaan. Nah, ini kita sudah mulai mau masuk nih, ya. Nah, jadi tadi plannya itu si leader, kita pendekatannya atau cara masuknya itu dengan vertical approach, horizontal approach, atau vertical approach ya. Jadi bisa dari ini kalau misalnya bangunannya 2 lantai ya, 2 lantai, kita bisa dari atas dulu kah ya, atau dari bawah dulu kah, atau dari sampingnya atau dari lurus gitu ya. Nah, ini tujuannya tadi supaya, kita bisa gambarkan dari plan. Nah, makanya sebelum melakukan pendekatan ini kita harus tahu, mapping gedungnya atau bangunannya ya. Jadi, bangunannya itu harus kita tahu, denahnya ya, denahnya. Jadi supaya kita tahu pendekatan approach-nya. Nah, untuk memilih pendekatan ini, kita lihat juga dari bahannya, ya. Misalnya kita meminimalkan, jangan sampai ada runtuhan. Nah, jadi kita biasanya tuh milihnya itu bangunan yang dari beton yang harus kita, tuju gitu ya. Tapi itu yang pertama, yang kedua jarak, ya, jarak antara si korban sama, yang menghalangi itu yang terdekat mana, ya. Nah, yang ketiga
cari material yang gampang untuk bisa dibuatkan jadi akses, Pak. Ya, jadi itu tadi Pak untuk pendekatannya. Jangan sampai nanti begitu sudah kita lakukan ini ternyata lama nih, lama untuk kita masuknya. Lanjut. Nah ini ya pendekatan vertikal. Jadi ini kalau ini contoh gambar ya. Jadi ini gambar yang bangunan yang sudah runtuh. Nah ini kita dari atas masuknya ya. Lanjut. Nah ini yang dari horizontal ya, yang sejajar. Jadi kita membuat akses untuk medis masuk ataupun tim searching masuk dan untuk korban untuk mengeluarkan korban. Lanjut. Memotong dan menembus dinding, beton, kayu, dan metal. Nah, di sini berarti kita ada kendala nih bahayanya, ada beton, ada bahaya yang kita menghalangi lah gitu, ada tempat yang menghalangi ya. Jadi alat-alat yang digunakan itu reciprocating saw ya. Ini contohnya. Jadi fungsi alatnya itu untuk digunakan alat memotong ya. Misalnya memotong kayu kah ya, memotong misalnya ada besi-besi ataupun menghalangi misalnya pipa-pipa. Nah, ini kita potong dengan reciprocating saw. Lanjut. Nah, ini juga power drill. Nah, belum ya, Bos? Nah, ini power drill ini digunakan untuk bisa kita membuat inspection hole ya atau lubang inspeksi ya. Jadi sebelum kita ke korban, ini kita bor dulu. Misalnya dindingnya kah ya untuk kita mengetahui keadaan si korbannya ya. Jadi misalnya ada lagi tambah alat kamera lagi itu lebih bagus lagi untuk mengetahui bahwa si korbannya itu kondisinya bagaimana nih. Nah, itu biasanya kita akan laporkan bahwa korbannya sudah ditemukan. Nah, kalau sudah terlihat korbannya, nah ini lebih enak nih, berarti kita nggak perlu mencari-cari lagi ya. Jadi power drill ini atau bor ini tujuannya untuk membuat namanya inspection hole ya, untuk membuat lubang, melihat daerah yang dituju sama mengamati korban. Lanjut. Oke, yang ketiga rotary rescue saw ya. Ini juga membuat akses tim masuk dan keluar. Nah, jadi ini tujuannya untuk tadi memotong alat untuk memotong ya. Rotary rescue saw ini motong bangunan dari beton ya, motong kayu, motong tembok kayak gitu Pak ya. Nah, yang keempat genset. Ya, jadi ini fungsinya untuk alat kebutuhan daya listrik. Nah, jadi tadi ya alat-alat yang tadi itu menggunakan listrik ya, jadi perlu genset. Nah, ini measuring tape ini alat ukur ya, alat ukur untuk kalau misalnya nanti kita menggunakan teknik soring ya, jadi tingginya bangunan itu berapa, lebarnya berapa. Nah, ini tujuannya untuk mengukur alat ukur ya. Yang keenam extension cord ini kabel extension ya, kabel extension tujuannya supaya dengan satu genset itu bisa mengcover nih kebutuhan listriknya. Nah, yang ketujuh ini PAS ya, personal alert safety system. Nah, jadi di sini ini dipakai atau dipasang kepada orang-orang yang masuk, rescue yang masuk. Nah, tujuannya tadi kalau misalnya alat ini berbunyi, nah berarti si tim penolong tadi itu udah nggak bergerak nih. Ya, bisa jadi karena potensi tadi gempa susulan dia tertimpa. Nah, jadi alat ini akan berbunyi kalau si rescuer-nya itu tidak bergerak, ya, tidak bergerak dalam kondisi kalau alat yang kemarin itu 5 detik, ya. Jadi dalam 5 detik tidak bergerak, alat ini akan mati, akan hidup, ya, bunyi. Nah, kalau misal jadi potensinya orang yang di luar itu mendengar alat ini, kalau alatnya tidak bunyi selama kurang lebih 10 sampai 15 detik, nah ini harus segera nih tim leader itu menolong menginstruksikan lagi orang untuk masuk, ya. Jadi yang ditolong malah tim rescuer-nya, ya. Oke, gas detektor. Nah, tadi untuk mengecek kandungan gas ya, kandungan gas yang tempat kita masuk. Lanjut. Nah, ini tin strip ya untuk memotong misalnya ada kawat-kawat di dalam bangunan tembok itu biasanya kan ada kawat-kawat ya. Nah, sama nih ya, tin snip sama bolt cutters ini fungsinya untuk memotong ya. Ini sledgehammer ini untuk memukul tembok ya. Nah, misalnya ada untuk fungsinya membuat alat masuk tadi ya, untuk kita celah masuk. Hacksaw, gergaji ya, breathing apparatus untuk penolong dan si korban ya. Fungsinya untuk kita memberikan oksigen. Lanjut. Oke, itu tadi alat-alatnya sudah kita tahu. Nah, sekarang langkah-langkahnya ya. Jadi ketuk permukaan dengan sledgehammer. Buat sebelumnya Pak. Ya, buat inspection hole nya tadi ya. Kita buat inspection hole tadi itu bor ya, dibor dulu titiknya. Ini biasanya
titiknya itu inspection hole-nya itu dibuat celahnya itu kalau bisa segitiga ya. Jadi dengan tandanya inspection hole ini titik untuk kita nanti membuat segitiga tadi ya. Nah, kenapa sih segitiga? Tujuannya kenapa segitiga itu biasanya kalau bangunan itu kan runtuh ya. Jadi kalau segitiga itu dia kalau misalnya runtuh dia nggak sampai jatuh ke bawah ya. Itu fungsinya. Kenapa dibikin segitiga? Kenapa sih nggak kotak? Kenapa sih nggak bulat gitu ya? Nah, ini kenapa segitiga itu tadi fungsinya ya. Gunakan drill dengan wood cutting bit. Nah, ini kalau untuk membuat inspection hole ya, tadi gunakan drill tadi. Satu orang melihat ke dalam inspection hole dan mencoba berkomunikasi. Nah, di situ kita dengan inspection hole tadi itu komunikasi. Nah, biasanya si korban itu kalau sudah tahu ada orang yang menolong, nah rasa was-wasnya itu dia akan jadi nggak was-was ya. Wah, udah ada orang yang menolong nih. Nah, jadi rasa untuk keinginan hidupnya itu akan tinggi ya. Nah, nih buat segitiga 70 cm pada dinding. Nah, tandai dengan cat ya. Nah, ini tandai dengan cat. Jadi tujuannya tadi cat itu supaya tadi segitiga yang kita buat tadi itu sudah diukur ya, sudah tanda. Potong dari inspection hole, gunakan chisel, thin snip, depositing saw, rotary rotary rescue saw ya. Nah, inilah yang digunakan untuk memotong-potong tadi, Pak. Ya, misalnya tadi tembok ya kita kita gunakan pakai replicating saw ya. Jadi kalau yang rotary rescue saw tadi itu emang nggak disarankan ya, karena bahayanya lebih bahaya daripada reciprocating saw. Tapi kalau dari segi alatnya memang untuk penggunaannya itu biasanya orang-orang rescue itu lebih suka yang pakai rescue saw karena lebih cepat, Pak. Ya. Nah, tinggal nanti lihat dari lokasinya ya. Oke, terus buat potongan keluar. Nah, tadi supaya pada saat nanti udah korban ditemukan, ya potongan-potongan itu tidak menghalangi lagi nanti, Pak. Ya, amankan akses dari benda-benda tajam. Nah, ini biasanya kan kalau misal bangunan itu tadi kan ada rangka-rangkanya ya. Nah, ini diamankan misalnya kawat-kawatnya itu diberikan atau diberi pengaman gitu ya. Nah, ini contohnya nih, Pak. Ya, lanjut. Nah, nanti seperti ini ya, itu diberi tanda tadi ya. Nah, ini diberi tanda segitiga. Nah, ini menggunakan alat bor, dia memberikan inspection hole dulu ya. Nah, baru nanti segitiga itu fungsinya tadi untuk si tim searching bisa masuk. Nah, gitu juga untuk yang medisnya akan keluar. Lanjut. Nah, tadi ada potensi bahaya kalau bangunannya itu potensinya bisa jadi runtuh kembali. Nah, ini kita menggunakan namanya shoring ya. Jadi shoring itu ada T-spot shoring ya, sama shoring window ya atau jendela. Nah, ini dapat informasinya dari mana? Ini dapat informasi dari tim searching ya, bahwa tim searching itu akan memberi kabar kepada orang yang logistik di luar tadi bahwa ada potensi bangunan yang akan runtuh nih. Kita menggunakan potensi T-SOR katanya. Ya berarti kalau T-SOR itu berarti hanya pondasi yang di atas yang harus kita tahan supaya jangan sampai bangunan itu runtuh ya. Nah, ini T-SOR ya, jadi membentuk T ya, membentuk T. Jadi ada bagian header ya, ada sol plate ya. Jadi prinsipnya itu ini ya seperti di gambar tadi itu ya prinsipnya supaya bangunan itu jangan sampai runtuh. Nah, biasanya yang dipakai orang-orang rescuer itu kesenangannya itu adalah window ya yang rescue ini karena di sini aksesnya lebih lebar ya, lebih lebar. Nah, jadi untuk membuat alat ini atau membuat shoring ini tadi dibutuhkan ukurannya ya, dibuat ukurannya. Jadi kalau misalnya dibilangnya ukuran sudah dapat ukuran dari tim searching, nah si tim logistik yang di luar tadi itu akan mengukur. Nah, ini gunakan pakai balok, Pak ya. Gunakan pakai balok karena kalau untuk yang lain-lain agak susah kalau misalnya kita masangnya, Pak ya. Nah, kalau pakai balok kita harapannya bisa menahan. Nah, ini sifatnya sementara ya, ini sifatnya sementara. Jadi tujuannya tadi supaya tidak ada runtuhan berikutnya ya. Oke, itu aja mungkin Bapak-bapak. Sebenarnya kalau CSR ini lebih enak praktek ya, jadi supaya teman-teman itu familiar terhadap alatnya ya, sama tahu nih apa sih nama tadi healing method sama insarak method. Nah, ini itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.